Assalamualaikum, kita jumpa lagi di Saya Kehidupan. Kali ini saya ingin berbagi tips tentang mengendalikan emosi. Kenapa? Karena banyak orang yang dia mengalami kesusahan ketika ingin mengendalikan emosi negatif di dirinya. Padahal yang namanya emosi itu adalah teman kita sehari-hari. Emosi yang dianggap negatif ataupun yang dianggap positif itu hanyalah sebuah perwujudan dari ekspresi pikiran kita. Misalnya, ketika kamu ada yang mengejek, ada yang menghinamu, pasti yang muncul kamu katakan sebagai emosi yang negatif. Kamu jadi marah, kamu jadi tidak nyaman rasanya, jadi sebel sama orangnya. Kamu katakan itu sebagai emosi negatif. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya mengatasi emosi negatif tersebut? Itu yang ingin saya bagikan di video kali ini, yaitu 3 cara menghilangkan emosi negatif dengan cepat. Saya berani bilang cepat karena memang kalau kita paham caranya, kita paham tekniknya, maka apapun emosinya itu bisa kita buang, kita bisa hilangkan dengan cepat. Saya jadi ingat beberapa hari yang lalu ketika mobil istri saya yang Honda Jazz kemarin yang di video sebelumnya itu tertabrak motor. Penyok sih memang. Ketika saya mendengar peristiwa itu, memang awalnya muncul emosi yang negatif, muncul marah, muncul sebel. Tapi saya coba diam sebentar, lalu saya sadari bahwa itu kan pasti tarikan saya sendiri, itu pasti adalah hasil dari pikiran saya. Kemudian saya merubahnya, emosi itu menjadi yang positif. Saya bilang aja bahwa tidak apa-apa mobilnya ketabrak, nanti pasti dapat uang lebih banyak. Nyata betul, yang menabrak mau ganti, dan saya coba klaim asuransi juga akhirnya bisa, sehingga bisa dapat dua-duanya, dapat asuransi juga sudah selesai, kemudian dapat orangnya juga membayar karena dia sendiri yang menabrak. Nah, dari situ kita bisa pelajari bahwa ketika muncul sesuatu yang negatif, sesuatu yang jelek, maka kalau kita teruskan jadinya jelek. Tapi kalau kita mau merubahnya menjadi positif, pasti lain ceritanya, jadi positif. 3 cara yang harus kamu lakukan adalah, yang pertama, kamu harus sadari bahwa semua kejadian itu adalah yang menariknya diri kamu sendiri. Diri kita yang menariknya. Sadari bahwa semua kejadian itu adalah sesuatu yang netral, biasa saja. Tidak ada yang namanya kejadian jelek ataupun kejadian bagus. Tidak ada kejadian yang positif ataupun kejadian yang negatif. Saya jadi teringat beberapa minggu yang lalu ada seorang ibu-ibu dari Lombok. Dia belajar AMC ke Surabaya karena dia merasa selama ini hidupnya disantet oleh orang. Akhirnya apa? Efeknya ketika ibu ini mengalami suatu kejadian yang misalnya ketika mencuci piring lalu piringnya pecah, lalu berpikiran, habis ini ada apa ya? Habis ini ada musibah apa ya? Dan betul, setelah itu tidak lama kejadian anaknya kecelakaan atau ada barangnya yang hilang. Itu berbahayanya. Padahal yang namanya peristiwa piring jatuh atau gelas pecah atau apapun namanya, itu bukan sebuah kejadian yang jelek, itu kejadian yang biasa aja. Tapi saat kamu memaknainya dengan perasaan yang negatif, maka jadi negatif. Oke, jadi ketika muncul emosi negatif di diri kamu, sadari bahwa peristiwa itu adalah hasil dari keinginan kamu sendiri, supaya tidak sama seperti orang lain yang ketika berpikir kejadian jelek lalu jadinya jelek tadi. Hati-hati. Yang kedua caranya adalah lihatlah semuanya dengan
sudut pandang yang positif, sudut pandang yang bagus, bukan dengan melihat yang jelek. Kayak tadi, ketika ada peristiwa gelas yang pecah, piring yang jatuh, coba deh geser view-mu, geser cara pandangmu dari melihat itu negatif menjadi ke positif. Cara mudahnya gampang. Ketika kamu mengalami peristiwa yang piring pecah, bilang aja, oh habis ini pasti dapat rezeki, habis ini pasti dapat uang. Sangat simpel sekali sebetulnya. Itu caranya menggeser sudut pandang dari yang jelek menjadi positif. Biasakan ya. Jadi sudah lagi tidak ada seharusnya yang namanya emosi negatif ataupun emosi positif, semuanya sama aja, bukan sesuatu yang harus dibingungkan. Gampang. Yang kedua kan, geser sudut pandangnya. Kalau kamu hanya sibuk melihat dengan sisi yang negatif, maka jadinya negatif. Di Al-Quran itu ada ayatnya, di setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ada ayatnya itu, bisa lihat, cek di bagian ini ya. Jadi artinya apa? Tuhan itu pasti memberikannya sepaket. Ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Tapi kalau kamu sibuk berpikirnya di kesulitan, maka kamu hanya bisa melihat kesulitannya. Tapi kalau kamu melihatnya digeser kepada arah kemudahan, maka kamu pasti menemukan yang namanya kemudahan. Paham di sini? Yang kedua, geser ke sisi yang positif. Yang ketiga adalah kamu arahkan emosimu yang negatif kepada kegiatan yang bermanfaat. Misalnya lagi sebel sama orang, sakit hati sama orang, marah sama orang, kamu pakai emosi itu untuk bersih-bersih, emosi itu untuk nyuci mobil, emosi itu untuk nyuci motor, atau apalah kegiatannya yang ke arah positif. Karena yang namanya emosi itu adalah power, adalah punya kekuatan. Mau itu negatif atau positif, itu semuanya punya power. Sehingga daripada power itu menjadikan kamu jelek, kamu arahkan powernya ke kegiatan yang positif. Paham? Geser, kamu suruh dirimu untuk bergerak ke arah positif. Kamu bawa aja nyapu-nyapu rumah, kamu bawa aja untuk bersihkan kamar mandi mungkin, atau bersihkan mobil, bersihkan motor, atau kamu nyiram tanaman, atau apalah namanya, kamu geser ke arah yang positif. Jadi 3 cara itu sangat mudah. Yang pertama adalah kamu sadari bahwa semua kejadian di hidup kamu adalah peristiwa yang netral. Di kehidupan Anda adalah peristiwa yang netral, sehingga Anda tidak lagi bingung antara negatif dan positif, tidak lagi menganggap sebuah peristiwa itu negatif. Yang kedua, kamu geser sudut pandang kamu dari arah negatif ke positif. Geser view-nya, geser cara pandangnya. Jangan fokus kepada sudut pandang yang jelek, geserlah ke sudut pandang yang positif. Yang ketiga, kamu gerakkan emosimu. Kamu gunakan emosimu untuk menggunakan ke kegiatan-kegiatan yang positif. Nyuci mobil, apapun namanya, bawa ke kegiatan yang positif. Paham?